Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Izati Nur Ayu Aprilia dari kelas 3B dengan NIM 443220068 dari jurusan Ilmu Perikanan Fakultas Pertanian Sultan Ageng Tirtayasa. Hari ini saya akan melakukan tugas video dari mata kuliah Pelabuhan Perikanan, yaitu di dalam isi videonya menyebutkan tools-tools apa saja yang ada di aplikasi SketchUp Pro 2022. Enjoy! Nah, yang pertama kita buka dulu aplikasi SketchUp Pro-nya. Kemudian kita tunggu dulu karena loading. Nah, tampilan ketika kita buka aplikasi SketchUp-nya akan seperti ini. Ada banyak pilihannya, namun kita pilih yang Simple Matter. Kemudian kita klik. Nah, ini dia tampilan ketika kita buka aplikasi SketchUp Pro. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dulu. Di sini itu ada title bar, kemudian di sini itu ada menu bar, dan di bawah ini ada toolbar untuk kita. Dan di sini ada drawing area dan ada axis. Axis itu seperti garis ya. Yang pertama kita lihat dulu di menu bar, yaitu ada file, edit, view, kamera, draw, tools, window, extension, dan help. Yang pertama itu kita buka file. Di file ini ada new itu sebagai memulai project baru gitu. Kemudian kalau open itu untuk membuka file. Kemudian save as, save, dan save as template itu sama saja fungsinya, yaitu untuk menyimpan file. Kemudian ada send to layout, yaitu untuk membuat project yang disimpan backstop laptop kita. Kemudian ada geolocation, yaitu untuk mengetahui jarak dari project A dan ke project A ke project B. Kemudian ada 3G warehouse, yaitu untuk benda-benda 3G seperti rumah, mobil, hewan. Nah, kemudian ada import, yaitu untuk memasukkan hasil dari project, dan ekspornya untuk merender hasil dari project. Lanjut, di sini ada search untuk SketchUp-nya. Itu tuh kita biasanya digunain untuk mencari sesuatu gitu yang ingin kita gunakan atau yang kita butuhkan. Kemudian ada select, yaitu untuk mengklik toolsnya. Kemudian selanjutnya ada Find Bucket, di mana Find Bucket ini untuk memberikan material pada bidang. Kemudian ada Eraser, yaitu untuk menghapus bidang yang ingin kalian hapus gitu. Kemudian ada Make Component, di mana Make Component ini berfungsi untuk menyalin bidang yang ingin kalian salin dengan banyak gitu, jadi tidak perlu satu-satu gitu. Yang kemudian ada tag ini untuk memberikan tag di dalam model kalian gitu. Kemudian ada pensil itu ada dua jenis, yang freehand dan pensil biasa. Kalau pensil biasa itu biasanya langsung sesuai garis, sedangkan yang freehand itu kita menggambarnya sendiri gitu. Nah, kemudian ada rectangle itu berfungsi untuk membuat bidang persegi. Kemudian selanjutnya di sebelah sini ada rotate rectangle, yaitu berfungsi untuk menggambar untuk 3 sisi gitu. Kemudian di sini ada circle, di mana circle itu berfungsi untuk membuat lingkaran. Kemudian ada polygon itu berfungsi untuk membuat bidang segi 6. Kemudian ada arc itu berfungsi untuk garis lengkung. Nah, arc ini ada 3, ada 2 point arc sama 3 point arc gitu. Nah,
Kemudian di sini ada pie. Pie ini bertujuan untuk menggambar garis lengkung dengan dinding persis berbentuk pie, baik berupa lingkaran penuh, seperempat atau lainnya. Kemudian di situ ada move. Move itu digunakan untuk memindahkan model ke tempat yang diinginkan. Kemudian ada push and pull, di mana push and pull itu memberikan volume, ketinggian, atau ketebalan pada sebuah bidang ke atas atau ke bawah gitu. Kemudian ada rotate, di mana rotate itu berfungsi untuk memutar model arah yang ditentukan. Kemudian sebelahnya ada follow me. Follow me itu digunakan untuk memberikan volume pada sebuah bidang sesuai arah garis yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada scale. Scale itu bertujuan untuk mengubah skala model sesuai keinginan. Kemudian ada offset. Offset itu digunakan untuk membuat garis tambahan ke dalam atau keluar bidang. Kemudian ada tape measure tool, yaitu digunakan untuk membuat garis atau mengukur garis bantuan gitu. Kemudian sebelahnya ada dimension, di mana dimension itu berfungsi untuk memberikan ukuran pada model. Kemudian ada protector, digunakan untuk membuat garis bantu sesuai sudut yang ditentukan. Nah, di sini juga ada teks. Teks itu bertujuan untuk memberi keterangan pada model. Kemudian ada axis, di mana axis ini mengubah garis bantu axis X, Y, Z sesuai kebutuhan. Kemudian ada 3D text. 3D text itu digunakan untuk membuat tulisan 3 dimensi. Nah, kemudian ada orbit. Orbit ini digunakan untuk mengatur kamera pada SketchUp. Terus kemudian ada pan, di mana dia itu bisa melihat kamera melalui view dari vertikal dan horizontal. Kemudian ada zoom dan zoom window. Mereka itu berfungsi sama untuk zoom, untuk melihat lebih dekat segala sesuatu di dalam bidang tersebut gitu. Kemudian ada zoom extend, di mana dia itu bisa melihat lebih dekat, zoom kamera dari luar maupun dalam. Nah, selanjutnya ada 3D warehouse, di mana 3D warehouse ini untuk membuka 3D warehouse-nya. Kemudian ada extension warehouse, di mana dia itu berfungsi untuk memasukkan extension ke SketchUp. Kemudian ada layout, yaitu untuk mengirim ke dalam aplikasi layoutnya. Kemudian ada extension manager, di mana dia itu untuk membuka extension manager dialog gitu. Kemudian di sini ada user info, di mana kita itu untuk masuk ke akun kita. Kemudian di sini ada ISO, top, front, right, back, and left gitu. Di mana kelima ini tuh berfungsi untuk melihat dari kamera mengenai model yang kita inginkan gitu, dari sebelah kanan, kiri, maupun depan dan belakang gitu. Oke, sekian dari video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.